Jawab pertanyaannya, kapan seleksi P3K dibuka? Jawabnya masih belum. Kita masih nunggu Permenpannya akan diumumkan oleh Menpan ya, terkait dengan jadwal kapan seleksi P3K itu dibuka. Itu masih menunggu peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang akan mengumumkan lini masa, kapan jadwalnya, seleksinya dan lain sebagainya, seperti apa seleksinya, apakah ada SKTT ataukah tidak dan lain sebagainya. Itu masih menunggu. Jika sudah ada kabar baik, saya akan kabarkan dalam live IG dengan tema seleksi ASN P3K ya Bapak Ibu. Baru saja kita dengarkan statement terbaru dari Prof. Nunu terkait pelaksanaan seleksi CSN khususnya P3K untuk jabatan fungsional guru. Artinya memang menunggu Permenpan RB berkaitan dengan formasi untuk jabatan fungsional guru. Kita sudah membahas berkaitan dengan Permenpan RB pengadaan CSN secara umum. Nah, Bapak Ibu, karena memang Permenpan RB yang menjelaskan tentang guru belum keluar, di sini kita ada bocoran berkenaan dengan ternyata fix ya untuk P1 ini tidak ada lagi pada seleksi CSN 2024. Bahkan P2 sampai dengan P4 juga tidak ada. Nah, bagaimana nanti mekanisme di dalam Permenpan RB-nya? Karena Bu Nunu sebutkan, walaupun tidak ada status itu, mereka akan tetap mendapatkan afirmasi. Untuk info lengkapnya, simak video ini sampai selesai. Nah, kita baru dapatkan informasi terbaru hari ini, statement Bu Nunu, selain dari informasi bahwa memang Permenpan RB berkenaan dengan pengadaan, khususnya P3K guru belum diterbitkan Permenpannya, baru 4 Permenpan dan Kepmenpan RB yang diterbitkan. Namun belum untuk guru ya Bapak Ibu. Di sini kita dapatkan bocoran dari statement terbaru juga dari Bu Nunu bahwa status P1 tidak ada lagi dalam seleksi P3K 2024. Kita cermati informasi yang baru saja didapatkan per 29 hari ini, semalam ya. Status P1 atau prioritas 1 tidak ada lagi dalam seleksi P3K 2024. Demikian juga untuk P2 sampai dengan prioritas 4 pelamar umum, tidak ada lagi istilah ini. Menurut Dirjen GTK Ibu Nunu bahwa dalam seleksi P3K 2024 ini tidak ada istilah ini karena nanti semua honorer dan tenaga non-ASN bisa mendaftar. Itu alasannya ya. Nah, kemudian ditambahkan, walaupun tidak ada istilah prioritas, Dirjen Nunu mengimbau agar P1 jangan berkecil hati sebab data P1 ini sudah masuk pada database Kemendikbudristek. Nantinya mereka akan diberikan juga afirmasi. Nah, ini ya, tanda tanyanya afirmasi, apakah masih berlaku afirmasi cerdik, apakah nanti ada afirmasi P1. Nah, inilah yang masih kita tunggu dalam Permenpan RB khusus yang membahas tentang P3K khususnya tenaga guru. Nah, bocorannya Bapak Ibu terkait afirmasi ini sebenarnya di dalam Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 ini ya, yang berkenaan dengan pengadaan pegawai aparatur sipil negara yang semalam sudah kita bahas. Di sini sebenarnya sudah disinggung berkenaan dengan afirmasi bagi P3K. Namun karena memang ini Permenpan RB bersifat umum, belum dijelaskan itu untuk P3K jabatan fungsional apa, tidak dijelaskan, hanya secara umum saja. Nah, dapat kita lihat pada pasal 43 di bagian paragraf 10, yaitu tentang pengolahan hasil akhir seleksi, di mana pelamar dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas, tentu ini untuk PNS atau berperingkat terbaik untuk P3K. Kemudian ketentuan kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud ditetapkan Menteri, nilai ambang batas juga ditetapkan Menteri. Bagi pelamar pengadaan P3K dapat diberikan, nah ini ya, penambahan nilai seleksi kompetensi teknis apabila memiliki sertifikat kompetensi. Nah ini ya secara umum ya, baik itu nakes, teknis maupun guru, ini ada sertifikat kompetensi. Ya kalau guru berarti cerdik di sini. Ini mendapatkan tambah nilai dengan ketentuan yang juga diatur oleh Menteri. Nah, bobotnya di sini ada bocoran ya. Jenis dan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana harus diakui oleh pemerintah ataupun instansi terkait. Berarti cerdik bagi guru-guru harus diakui dulu. Nah, berapa persen? Nah, di sini ya bocorannya. Instansi pembina jabatan fungsional dapat mengusulkan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 itu paling tinggi 10% saja.
dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Nah, ini Bapak Ibu dapat kita lihat bocoran, berarti tidak ada lagi cerdik 100% ya kalau seperti ini. Nah, namun demikian kita tentu masih menunggu penjelasan Permen 4 RB berkenaan dengan khusus jabatan fungsional guru. Namun kalau kita lihat dari apa yang disampaikan di sini, nampaknya memang tidak ada afirmasi 100% bagi rekan-rekan yang memiliki sertifikat pendidik. Nah, kita kembali ke sini lagi Bapak Ibu, bahwa Kemenpan RB maunya semua honorer bisa daftar, tetapi saat kelulusan nanti akan ada afirmasi. Jadi afirmasi itu adalah pada saat penentuan kelulusan sebagaimana dalam Permen 4 RB tadi. Mengenai kapan pendaftaran P3K 2024, Dirjen Duduk mengaku belum mendapatkan informasi, semuanya menunggu regulasi berupa Permen 4 RB. Ini sebagaimana statement yang disampaikan Bu Nunuk tadi di video saat beliau menjawab informasi live IG ya, berkenaan dengan piloting dan sebagainya, dan ada pertanyaan berkenaan dengan P3K. Dia bahkan mengaku belum tahu isi Permen 4 RB seperti apa. Semua lini masa dan gambaran P3K 2024 seperti apa itu nanti akan kita lihat di Permen 4 RB. Saya juga belum tahu gambarannya. Namun Dirjen Duduk berharap seleksi P3K 2024 bisa dilaksanakan agar Kemendikbudristek bisa menyelesaikan masalah tenaga honorer khususnya guru dan tendik. Ketika guru honorer ini sudah diangkat P3K, mereka akan menerima gaji dan tunjangan. Selain itu, Kemendikbudristek juga getol memperjuangkan agar guru mendapatkan TPG. Inilah Bapak Ibu yang sedang mengikuti PPG ya, khususnya piloting yang guru tertentu, karena tidak ada lagi istilah PPG dalam jabatan, yang ada adalah guru tertentu, di mana Bapak Ibu dipermudah dalam PPG-nya ini hanya 1 bulan ya, sesuai dengan jadwal yang sudah kita bahas di video-video PPG. Bapak Ibu ditargetkan 1 bulan selesai dan akan mendaftar UKP PPG itu adalah di bulan September. Jadi pastikan Bapak Ibu yang mengikuti PPG saat ini, baik itu yang P3K maupun yang belum P3K, pastikan menyelesaikan 1 bulan pembelajaran di PMM agar Bapak Ibu dapat mengikuti seleksi, maksudnya UKP PPG-nya tepat sesuai dengan jadwal, yaitu di bulan September. Nah, demikian Bapak Ibu informasi terkini berkenaan dengan informasi status P1 sampai P4 pada P3K 2024 yang baru saja kita dapatkan dari Dirjen Duduk. Informasi resmi dan jelasnya kita masih menunggu Permen 4 RB yang menjelaskan tentang pengangkatan P3K untuk jabatan fungsional guru khususnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.